Tuhanlah penolongku, pencipta semesta. Takkan biarkan kakimu goyang. Tak terlelap sekejap, tak terlelap sekejap, tak tertidur sedetik. Yang jagamu Allah yang setia. Katakan bersama, kasih-Mu Tuhan lebih dari segalanya. Kasih-Mu Tuhan mulia. Thank you Jesus. Janji-Mu Tuhan kekal sampai selamanya. Janji-Mu Tuhan mulia. Saudara, kasih-Mu Tuhan lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Kasih-Mu Tuhan mulia. Betapa ajaibnya janji Tuhan itu. Janji-Mu Tuhan kekal sampai selamanya. Janji-Mu Tuhan mulia. Yes Lord. Janji-Mu Tuhan mulia, mulia. So precious Tuhan. Janji-Mu Tuhan mulia. Haleluya. Haleluya. Firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal 139 berkata, kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan? Bapak Ibu sekalian, ketika kami menulis sebuah lagu itu selalu berdasarkan pengalaman dengan Tuhan, experience with God. Firman Tuhan berkata, kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh Tuhan? Ketika kita berada di tempat yang sulit sekalipun, ketika kita berada di pojok sana, ketika kita berada di tempat yang gelap, ketika kita berada di lembah yang kelam, Dia ada di sana, saudara. Sebab Dia adalah Bapa yang baik. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan? Karena Dia Maha tahu. Dia tahu segala kebutuhan yang saudara-saudara sedang alami dan sedang butuhkan. Dia tahu situasi yang sedang Anda hadapi dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam pergumulan apapun terhadap anak, terhadap keluarga dan macam-macam. Dia tahu sebab Dia Tuhan yang Maha tahu. Bahkan Daud pun begitu bangga kepada Tuhan, dia berkata bahwa aku menyadari bahwa kejadianku dahsyat. Saudara, kemahatauan Tuhan begitu luar biasa. Bahwa kejadian Anda sekali ini dahsyat. Ketika kita berada dalam situasi yang sangat sulit itu hanya sementara, saudara. Karena tidak selama-lamanya hidupmu akan berada dalam situasi yang sangat sulit. Tapi nantikan pertolongan Tuhan. Karena Dia Maha tahu.
Katakan kepada dia sama-sama ya saudara. Sama-sama kita katakan kepada dia, kemanakah aku dapat pergi? Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi Roh-Mu Tuhan. Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Selalu Dia bawa kita lebih dekat. Haleluya. Amin. Thank you, Lord. Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi Roh-Mu Tuhan. Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu ini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan, yes Lord, Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Yes Lord, Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu. Tepuk tangan buat dia saudara sambil kita berkata, ku bersyukur padamu Tuhan, Engkau Maha Tahu, Engkau ajaib, dan Kau sahabatku. Haleluya. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setia-Mu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar
Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih, ku memuji-Mu Tuhan, ku memuji-Mu Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan sebuah renungan, saudara. Firman Tuhan yang berbicara mengenai janji Tuhan. Kita dari tadi menyanyikan lagu tentang janji-janji Tuhan, tentang firman Tuhan yang adalah janji yang digenapi dalam hidup kita. Berapa banyak di antara kita yang terus tetap berdoa walaupun tahun 2020 baru berakhir, sekarang sudah di bulan keempat 2021. Ada doa-doa yang mungkin belum terjawab, tapi tetap kita pegang janji Tuhan. Karena pasti akan digenapi. Bulan kelima, di bulan kelima ini. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, di dalam kitab Mazmur pasal 32 ayat 6, 7 dan 10 saya ingin bacakan kepada kita sekalian. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku terhadap kesesakan, engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan ada kata di antara engkau mengelilingi aku itu dengan lagu kelepasan. Ayat yang ke-10 berkata, banyak kesakitan diderita orang fasik tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bapak Ibu sekalian, itu janji firman Tuhan. Dikatakan bahwa hendaklah setiap orang saleh berdoa kepada semua kita yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Kita adalah orang-orang saleh itu. Semua orang yang menjadi murid Tuhan, yang bertumbuh dalam Tuhan, mereka adalah orang saleh. Saudara-saudara dan saya, kita adalah orang-orang saleh. Ketika orang saleh berdoa, kuasanya luar biasa. Dikatakan di sini, berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar, itu tidak akan terkena melandanya. Baru-baru ini kita menyaksikan atau kita mengalami di NTT, saudara, bencana yang besar. Bagaimana dicatat ada 181 orang meninggal dunia akibat banjir yang luar biasa, dan 181 meninggal dunia, 48 hilang, dan korban luka-luka sekitar 225 orang. Keesokan hari, saudara, setelah banjir yang menakutkan, yang memakan jiwa, dan begitu sulit, saya pernah pergi ke Kupang pelayanan di sana, saudara. Tanahnya kering dan panas dan gersang, saudara. Artinya gersang begini, karena terdiri lapisan kapur dan macam-macam, saudara. Begitu panas. Setelah bencana itu lewat, keesokan harinya diberitakan di berita adalah sesuatu yang ajaib terjadi. Dikatakan di Kupang muncul 7 mata air. Dan danau yang begitu besar sampai mendekati 2 hektar tiba-tiba terbentuk dalam 1 hari. Saudara. Dalam 1 hari. Bukan 3 bulan atau setengah tahun atau 2 tahun atau bertahun-tahun, tapi dalam 1 hari. Saya ketika melihat videonya dan dilaporkan oleh salah satu televisi swasta, saudara. Betapa luar biasanya. Malam sebelumnya atau 1 hari sebelumnya bencana, saudara. Tapi sehari sesudahnya terjadi mujizat, dan bahkan orang-orang yang bersaksi di situ dikatakan pada waktu bencana terjadi kami tidak terkena. Dia berada, tapi begitu mata air ini timbul persis di depan rumah kami, sehingga kami bisa nggak usah jauh-jauh lagi pergi ngambil air, dan saya menyaksikan bagaimana airnya itu begitu bening dan segar, dan mereka menjadi begitu sangat diberkati. Saya percaya Bapak Ibu sekalian, di balik segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, mungkin kegelapan, ada janji Tuhan loh saudara. Dan the next day, keesokan harinya, Tuhan bisa genapi. Dan bahkan ketika buat orang-orang yang suka berdoa saudara, dikatakan bahwa banjir besar itu terjadi, itu tidak melandanya. Dia lihat itu banjir, tapi tidak kena. Dia lihat itu ada kesulitan, dia lihat itu ada masalah, dia lihat itu ada, sekarang ini kita sedang pandemi, tapi tidak mengenanya. Saya percaya orang-orang yang berdoa, Tuhan akan melindunginya. Boleh katakan amin.
Luar biasa saudara dikatakan. Tuhan berjanji akan perlindungan. Ada 3 hal yang saya ingin sharekan buat kita. Dikatakan bahwa you are my hiding place, you preserve me from trouble. Dikatakan. Yang pertama adalah ada worship atau penyembahan. Saudara, worship atau penyembahan ini sesuatu yang luar biasa dikatakan saudara ya. Ketika kita banyak menyembah Tuhan, ketika kita banyak menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan, ketika kita berada dalam intimate relationship kepada Tuhan saudara. Dikatakan bahwa we are changed into the one atau the image we worship. Kita ini diubahkan oleh Tuhan perlahan-lahan menjadi serupa dengan siapa yang kita sembah. Menjadi serupa dengan Yesus. Menjadi serupa dengan Tuhan kita. Worship merubah kita perlahan. Worship itu yang luar biasa saudara. Ada satu kata yang saya perhatikan di dalam kitab Mazmur 36 dan 7 dikatakan bahwa Engkau mengelilingi aku dengan lagu kelepasan sehingga aku luput dan bersorak. Saya bertanya, engkau mengelilingi aku. Dan di dalam bahasa Inggris dipakai kata sesuatu yang bagus sekali dikatakan, you will protect me and surround me with songs of deliverance. Ada lagu kelepasan, songs of deliverance. Kira-kira tahu nggak saudara siapa yang menyanyikan itu? Saya percaya saudara Tuhan mengutus malaikat-malaikatnya. Menyanyikan, bukan sembarang lagu tetapi songs of deliverance. Setiap anak Tuhan, Tuhan utus para malaikat-malaikatnya. Firman Tuhan berkata, the angel of the Lord, malaikat Tuhan berkemah sekeliling orang-orang yang percaya. Melindungi dan menjagai. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan juga berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Dan ada nyanyian songs of deliverance. Ada malaikat-malaikat Tuhan yang diutus oleh Tuhan untuk menyanyikan lagu kelepasan. Bukan lagu yang menyedihkan, bukan lagu yang menjatuhkan, tapi songs of deliverance. Worship. Ketika kita menyembah, ketika kita mengagungkan Tuhan, Tuhan mengirimkan utusannya untuk bernyanyi kepada kita juga. Dan ketika dia menyanyi untuk kita, nyanyi songs of deliverance. Betapa indahnya ketika kita berada dalam perlindungan Tuhan. You are my hiding place. You preserve me from trouble. Melindungi kita dari segala. Dan dia kirimkan malaikat yang menyanyikan. Dan yang pertama. Yang kedua adalah ada doa. Prayer. Alkitab menuliskan, kitab Mazmur menuliskan ada kata worship, ada kata pujian, ada kata penyembahan. Tapi sebenarnya yang terjadi adalah ada pujian, penyembahan, dan ada doa. Karena doa selalu terikat dan terlibat di dalam penyembahan. Karena pada waktu kita menyembah Tuhan, dia berbicara kepada kita ada sebuah relationship yang intimate relationship kita dengan Tuhan. Dan ketika kita memperkatakan doa di hadapan Tuhan. Dan doa itu secara luar biasa sekali. Dia akan menjawab segala kebutuhan-kebutuhan kita dan segala kerinduan-kerinduan hati. Salah satu hal yang paling indah dalam doa adalah menantikan Tuhan. Worship, kita menaikkan doa. Lalu terus kemudian kita menantikan Tuhan, saudara. Seperti Raja Wali. Ketika Raja Wali dikejar-kejar oleh musuhnya, saudara. Apa yang dia lakukan? Dia terbang makin tinggi, saudara. Terbang makin tinggi. Musuh-musuhnya burung-burung lagi mengejar dia. Mengejar dia terus, dia dikepung oleh berbagai macam. Mungkin situasinya mirip dengan kita ketika kita dikepung oleh berbagai macam musuh. Lalu kita worship, kita berdoa. Lalu kita seperti Raja Wali yang terbang tinggi, dia menghadap ke matahari, saudara. Dia terbang terus ke arah matahari. Dan yang luar biasanya dari Raja Wali itu ketika dia mendekati tingkat ketinggian tertentu. Tiba-tiba matanya ada selaput mata yang seperti kacamata Ray-Ban, saudara, yang keluar dan menutupi mata Raja Wali itu sehingga dia bisa terbang menghadap matahari lebih dekat. Dan apa yang terjadi adalah burung-burung yang mengejar dia, yang mengepung dia perlahan-lahan satu persatu jatuh, saudara. Satu persatu jatuh. Ketika kita dihadapkan dengan situasi dalam hidup kita seperti itu, mendekat kepada Tuhan. Terbang seperti pada burung Raja Wali, mendekat kepada Tuhan. Nanti satu persatu musuh kita akan dikalahkan oleh Tuhan. Boleh katakan amin. Haleluya, saudara. Worship, prayer.
Satu kata lagi yang luar biasa adalah dikatakan di dalam ayatnya yang ayat yang ke-10 mengatakan, dikatakan banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilingi dengan kasih setia. Mercy. Kasih setia, mercy. Gambarannya sederhana sekali. Ketika kita berjalan di dalam padang gurun, saudara. Saya selama beberapa tahun berkesempatan untuk banyak pergi ke Israel untuk pelayanan dan juga untuk membawa turun. Jadi saya bisa merasakan ketika kita berjalan di padang gurun itu panasnya nggak kira-kira. Tetapi ketika kita begitu di tempat panas itu kita minum air yang sejuk. Wow, seperti demikian. Bagi para musafir yang sedang berjalan di padang yang menakutkan, mengerikan, yang panas itu, tiba-tiba disiram oleh air yang segar. Ketika anak saya masih kecil, saudara, anak pertama saya masih kecil, ketika itu kami banyak pelayanan di Amerika. Lalu salah satu ketika sedang dalam keadaan musim panas, panasnya sekali, kami berada di New York. Panas sekali pada waktu itu, mungkin sekitar 36-37 derajat Celcius, saudara ya. Anak saya kepanasan, mukanya merah, lalu dia pergi ke gereja di tempat di mana kami mau melayani, lalu dia ambil air, diguyur kepalanya, saudara. Tiba-tiba dia mengalami kesegaran. Kasih setia Tuhan seperti itu. Kita yang sudah lelah, kita yang sudah letih, kita yang sudah kepanasan, dan kita yang sudah lesu, tiba-tiba diguyur oleh kesegaran dari Tuhan. Holy Spirit. Kasih karuniaku besar bagimu. Pertolonganku besar bagimu. Bapak Ibu sekalian, pegang jeritan ini. Ingat, ketika kita banyak menyembah Tuhan, Tuhan kirim utusannya juga untuk menyanyi buat kita. Ketika kita berdoa, Tuhan akan menjawab doa kita. Yaitu dia akan mengarahkan atau melawan musuh-musuh yang sedang menghadapi. Lalu yang ketiga adalah kasih setia Tuhan. Itu begitu besar buat saudara-saudara dan saya. Jangan pernah takut, saudara. Saya akan menyanyikan sebuah lagu yang kami tulis tahun cukup lama. Berbicara tentang berhembuslah Roh Kudus, saudara. Kita perlu Roh Kudus. Apalagi ketika kita sedang lelah, ketika kita sedang letih. Kita perlu Roh Kudus itu. Kita perlu Roh Kudus berhembus di tengah-tengah kita. Agar kita kembali disegarkan lagi. Yuk kita nyanyikan sama-sama ini. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami, urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu
Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Dimanapun Anda berada, apapun yang sedang Anda alami pada saat ini, saya ingin berdoa buat kita sekalian. Kalau ada yang sakit, apapun sakit saudara, kita datang bukan kepada saya tetapi kepada Tuhan. Tuhan yang ajaib, yang hadir. Hadiratnya bersama-sama dengan kita dimanapun kita berada. Mari saudara letakkan tangan kanan di tempat bagian sakit atau tangan kiri. Angkat tangan kanan ini di hadapan Tuhan. Letakkan tangan kiri kita di tempat yang bagian yang sakit. Kita mau berdoa. Dan saya percaya ketika kita berdoa, sakit jantung Tuhan bisa sembuhkan. Sakit pembuluh darah yang di otak Tuhan bisa sembuhkan. Tekanan darah tinggi kembali normal. Dan bahkan kami akan berdoa untuk orang-orang yang sedang mengalami sakit COVID-19 saudara. Di dalam ministry kami berdoa untuk orang-orang yang demikian. Dan mereka disembuhkan Tuhan. Mari kita datang kepada Dia. Bagi saudara yang sedang mengalami situasi yang sulit dalam keuangan, rumah tangga, datang kepada Dia saudara. Sebab pengorbanan Dia di kayu salib, itu memampukan kita, membuat kita, memindahkan dari kerajaan kegelapan pada kerajaan yang terang. Hidup yang penuh dengan kutuk, diubah menjadi hidup yang penuh dengan berkat. Kami berdoa Bapa di dalam nama Tuhan Yesus dimanapun umat-Mu berada. Yang saat ini sedang menumpangkan tangan pada bagian yang sakit. Dimanapun juga Tuhan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. We declare that your name is above any other disease. Nama-Mu lebih berkuasa dari berbagai macam sakit penyakit yang diderita oleh umat-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk penyakit jantung, koroner, Tuhan jamah dan sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk sakit pada bagian kanker Tuhan. Berbagai jenis-jenis kanker yang tidak bisa disembuhkan kami datang kepadamu Tuhan. We declare your name is above every other disease. Nama-Mu more powerful than any disease. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah terjadi kesembuhan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus juga Tuhan. Mereka yang terkena tekanan darah tinggi, biarlah tekanan darah tinggi itu dalam nama Yesus kembali normal. Berbagai macam sakit, bahkan sakit COVID-19 pun yang berada di ruangan isolasi, yang berada di dalam ruangan emergency ICU. Bapa kami berdoa, Engkau gembala yang baik. Engkau mengurapi kepalaku. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami declare your name, oh God. Biarlah mereka dijamah dan disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Masalah-masalah di dalam rumah tangga diteduhkan, ditenangkan, dipulihkan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, sekarang hidup mereka yang sedang mengalami, menantikan jawaban, menantikan pintu yang terbuka bagi pekerjaan mereka, bagi kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan kiranya biar pintu-pintu itu terbuka. Mulai dari pintu yang kecil, menjadi lebih besar, menjadi lebih besar, menjadi lebih besar lagi. Bapa, we declare your name. We declare your promise. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. 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 Haleluya.
Mari sama-sama kita berkata, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi Roh-Mu. Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi Roh-Mu yang suci, sahabat. Dan Kau dekat. Seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar, sungguh besar. Pengorbananmu bagi. Nyanyikan lagu ini sebagai deklarasi kita. Lalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbanan. Ini deklarasi kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Lalu dalam untuk dimengerti, haleluya, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan, kesehatan, kebahagiaan, sukacita, lami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. 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 Ini doa kami, Tuhan, kiranya damai Tuhan, shalom, shalom, turun ke atas kita seperti sungai yang mengalir begitu deras. Haleluya. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom. Damai Allah sekarang dan selamanya. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom. Damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, seperti sungai yang mengalir, lembut gemerci, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah
Lalu kita menerima berkat yang daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Mari bersama-sama kita mengakhiri ibadah hari ini. Kita mendapatkan banyak hal, ada kuasa di dalam memuji Tuhan. Mari kita bersehati bersama-sama saudaraku. Mengucap syukur Tuhan, jikalau hari ini kami diteguhkan betapa pentingnya memuji dan menyembah Tuhan. Karena memuji dan menyembah Tuhan itu harus menjadi bagian dari setiap kami Tuhan. Dan kami diajarkan Tuhan untuk tidak hanya mengeluh, tapi kami diajarkan untuk lebih banyak memuji Tuhan. Karena kami percaya di dalam memuji dan menyembah Tuhan selalu ada kekuatan yang baru, selalu ada kepastian, dan selalu ada kemenangan yang Engkau sediakan bagi kami. Dan kami bersyukur Tuhan jikalau firman yang sudah disampaikan oleh Pastor Robert ini Tuhan mengingatkan kami dan menuntun kami bahwa kami seharusnya Tuhan lebih banyak memuji Tuhan daripada membicarakan hal-hal yang sia-sia. Terima kasih Bapa, kami percaya hari ini setiap pribadi yang menerima kebenaran firman-Mu Tuhan, mereka dikuatkan, mereka boleh melihat hari esok yang penuh pengharapan. Mari saudaraku bersama-sama kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat, anugerah, kasih karunia, penyertaan dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Hari ini, hari esok, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya bersama-sama katakan, Amin.